Pemirsa, Anda menyaksikan Salam Bukit Raya bersama saya Vicky Setiabudi. Pemirsa, pengabdian masyarakat merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang wajib diimplementasikan oleh perguruan tinggi di Indonesia, tak terkecuali Institut Teknologi Bandung. Selama 103 tahun lamanya, ITB telah banyak melakukan pengabdian masyarakat di desa-desa yang ada di Indonesia. Dan pada tahun ini, ITB ini menyasar beberapa desa di IKN sebagai lokasi pengabdian masyarakat, seperti Desa Bukit Raya, Desa Bumi Harapan, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Pemaluan. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengabdian masyarakat yang dirasakan di Desa Bukit Raya, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber hebat kita. Yang pertama ada Ibu Mia Rosmiati selaku dosen dari ITB. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Vicky. Siap. Dan selanjutnya ada Mas Pujiana, atau yang biasa dipanggil Mas Hugo ya, sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bukit Raya. Selamat sore, Mas. Betul, selamat sore Mas Vigio dan teman-teman semua. Baik, Bu Mia, saya mau ke Bu Mia terlebih dahulu ya, Mas Hugo ya. Jadi Bu Silakan. Mia sebagai dosen dari ITB, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 103 tahun lamanya ITB melaksanakan pengabdian masyarakat. Bagaimana Bu? Apa sebenarnya tujuan dari pengabdian masyarakat ini? Ya baik, Mas Vicky, terima kasih. Ini sebenarnya ITB itu sudah tadi seperti disampaikan sudah 103 tahun gitu ya, berkiprah di dunia pendidikan dan sebagai akademisi atau sebagai perguruan tinggi. Mungkin kita kenal dengan tridharma perguruan tinggi, jadi tidak hanya melaksanakan pengajaran atau pendidikan, jadi kita juga melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ITB ini dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat melingkupi seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi sekarang ada program pengabdian pada masyarakat di 5 lingkar gitu ya, atau di 5 ring gitu, di 5 ring. Jadi yang pertama itu Bandung Raya, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa, luar Jawa, dan daerah 3T. Ya. Gitu. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan hasil-hasil riset gitu ya dari semua sivitas akademika, terutama dosen gitu ya. Dosen kan melakukan riset, kemudian hasil riset itu tentunya perlu diimplementasikan melalui pengabdian masyarakat. Nah, dari hasil pengabdian masyarakat mungkin itu ada kaitannya dengan proses pengajaran. Jadi hasil pengabdian ini, hasil riset juga ini sebagai pengembangan gitu untuk materi-materi yang nanti diajarkan oleh dosen yang bersangkutan. Gitu. Jadi ada hubungannya antara penelitian, pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu. Gitu. Baik, artinya intinya adalah sama seperti judulnya tadi, pengabdian masyarakat ya, untuk masyarakat. Iya, betul. Betul. Baik Bu, untuk tahun ini sendiri di Desa Bukit Raya khususnya berapa personil mahasiswa yang diterjunkan? Untuk di pengabdian tahun ini karena ada sebenarnya tiga judul yang kami usulkan ke ITB. Ini setiap judul ada satu mahasiswa yang kami libatkan sebagai termasuk ke dalam program MBKM, dan ini yang dilibatkan adalah 3 mahasiswa. 3 mahasiswa ya? 3 mahasiswa. Baik, dan sekarang kita berdiri di Tondano Hidroponik di wilayah Desa Bukit Raya, dan sepertinya mengarah pada pertanian Bu ya? Ya, betul. Sesuai namanya hidroponik dan adalah pertanian. Ini mengapa tema yang dipilih pada tahun ini, atau pada tahun sebelumnya mungkin ada tetap pertanian, seperti apa Bu? Ya, ini terkait topik-topik yang dijadikan kegiatan pengabdian itu, karena kami backgroundnya itu adalah pertanian. Kami dosen-dosen dari Prodi Rekayasa Pertanian gitu ya, maka mengambil topiknya itu yang terkait dengan pertanian tentunya, dan penerapan teknologi dalam hal ini. Ini teknologi yang kami usung di Bukit Raya itu adalah hidroponik dan raised bed. Jadi kalau raised bed itu
penanaman dengan tanah sebenarnya dalam tanah gitu ya. Tapi kalau hidroponik yang sekarang kita berada ini suatu teknologi budidaya yang menggunakan non tanah gitu. Ada cair yaitu air dengan menggunakan air, di mana air itu dicampur dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian di sebelah sana juga ada hidroponik non tanah tetapi non air juga gitu. Baik. Sepertinya kita langsung saja ya menuju tempatnya Bu Ya, Mia. baik. Di mana? Sini ya? Ya. Oke, baik. Kita menuju ke hidroponik yang di sini, pemirsa. Ya. Artinya ada dua jenis Ya. hidroponik yang Ya. dikembangkan, yang di sini ya. dikenalkan di Bukit Raya. Baik. Ini circle-nya akhirnya keluar. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini apa sebenarnya jenis hidroponiknya, lalu bagaimana implementasinya teman-teman dari ITB di sini? Baik, seperti tadi disampaikan bahwa ini merupakan salah satu jenis hidroponik di mana kita tidak menggunakan tanah di sini, tetapi menggunakan bahan-bahan padat selain tanah, yaitu bahannya adalah arang sekam, kemudian kokopit, dan apa sih Bu Yayat? Dan pasir Malang, Oke. dan pasir Malang, gitu. Kemudian ini cara pengairannya itu melalui ini nih. Oh iya, bener, Ya. betul. Jadi begitu ya. Oke. Ya. Drip Ini irrigation. Jenisnya apa tadi Bu? Apanya? Dia nama hidroponiknya? Dutch bucket. bucket. Ya, Oke. Dutch bucket. Karena ada bucketnya ya, Ya, tempatnya ya, begitu ya. Dan ada wadahnya. Seperti ember. Ya, betul, Dutch bucket. Oke, baik. Nah, kalau Mas Sugo sendiri dari pemerintah Desa Bukit Raya, mungkin bisa gabung sini Mas Sugo. Oh, siap. Siap. Mas Sugo Terpesona lihat ke situ Mas, dekat-dekat. Siap. Nah, Dari pemerintah Desa Bukit Raya sendiri, Mas Sugo, bagaimana menanggapi kegiatan pengabdian masyarakat ini? Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jajaran perwakilan dari ITB. Saya ingat betul waktu itu di bulan 3 kalau nggak salah pertengahan, kita diskusi via Zoom terkait dengan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari ITB. Ya. Dan ternyata saat ini bukan hanya sosialisasi, sampai ke implementasinya di lapangan nih bisa kita lihat sama-sama. Ini program yang bagus, program yang sangat menyentuh kepada masyarakat. Ya. Jadi masyarakat bukan hanya tahu secara materi, tetapi secara praktek masyarakat ini jadi tahu gitu. Jadi program yang seperti ini yang sebetulnya masyarakat kami harapkan sebenarnya Ibu. Jadi kami dari pemerintah Desa Bukit Raya mengapresiasi yang tinggi-tingginya atas pengabdian yang jauh-jauh ya dari ITB ke masyarakat kami, khususnya ke Bukit Raya terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tanggapan masyarakat sendiri, Mas Sugo, seperti apa? Mewakili masyarakat nih. Baik, jadi saat ini ada beberapa yang sudah bercerita, ternyata bercocok tanam, ya, mengasihkan, nggak perlu terlalu kotor-kotor lah. Kalau zaman dulu itu kan harus lahannya luas, ya kan, harus panas-panasan. Nah, ternyata dengan media, dengan teknologi, ya kan, ternyata bertani itu mengasihkan. Contoh yang seperti ini nih, ya kan, tempatnya bersih, nggak panas, ya kan. Terus kemudian kualitas yang dihasilkan dari tanamannya juga bagus sekali. Iya, betul. Ibaratnya menggabungkan ya antara teknologi dan juga pertanian ya. Betul. Cara bertani yang mengasihkan. Itu satu kalimat yang saya dapat petik dari Mas Sugo. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang hidroponik yang dengan sistem seperti ini, Bu Mia, kita beralih ke yang di sebelah sana ya, Bu Mia ya. Di sana ada apa, Bu Mia? Mungkin kita sambil ke sana bisa diceritakan, Bu, seperti apa? Sama sebenarnya tadi seperti yang disampaikan tadi kita di sini mengenakan dua teknologi hidroponik. Jadi ada dengan air dan dengan non air juga gitu ya. Walaupun itu tidak memakai tanah juga gitu ya. Hanya bahan atau medianya yang padat. Iya. Untuk ini contoh ini adalah hidroponik
dengan menggunakan air dicampur dengan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tanaman gitu ya. Oke. Dalam hal ini kangkung ini Iya, kami mengenalkan kangkung. kita lihatnya seger-seger Bu ya. Iya, Sangat betul. luar biasa sekali ini. Walaupun ini di Bukit Raya itu panas gitu Iya. ya, tapi ini alhamdulillah ini segar-segar juga. Ini boleh dilihat begini Bu ya, boleh ya? Boleh, ini bisa di Wow, dilihat akarnya aja bersih. Iya. Hmm. Tuh. Oh, Nanti kalau dijual ini bisa dengan akarnya Hmm. gitu, jadi Iya, tidak iya, usah dipotong gitu ya, ah, tapi dengan ini bisa dikemas dengan baik gitu, siap. tapi dengan akarnya. Oh. Bener sekali ya. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri ini. Iya betul. Kalau ini berarti menggunakan media air ya. Kalau Iya. yang sana non air. Iya. Baik. Campur dia. Dicampur dengan ini dengan Iya, media yang eh, tadi. dengan nutrisi. Gitu. Oke, Dengan betul nutrisi. sekali. Baik, Bu Mia, mungkin dari ITB kedepannya tahun depan mungkin akan ada pengabdian masyarakat lagi. Ya insya Allah. Gitu. Mengingat karena Desa Bukit Raya dan juga desa-desa lain yang menjadi tempat sasaran proyek pengabdian masyarakat ini Hmm, berlokasi di IKN. hmm. Dari ITB menanggapinya seperti apa, Ibu? Baik, jadi pengabdian pada masyarakat ini yang dilakukan di wilayah IKN ini merupakan bukti nyata gitu ya, kontribusi ITB untuk IKN. Ini tagline kita adalah dari ITB untuk IKN. Oh, Gitu. dari ITB untuk IKN. Ya, Baik. dari ITB untuk IKN. Jadi kenapa kami ininya pertanian gitu ya, selain dari sisi sumber daya gitu ya, sumber daya manusia yang kita miliki, ini backgroundnya adalah pertanian. Jadi dosen-dosen yang terlibat di pengabdian pada masyarakat ini ada 8 orang dan semuanya backgroundnya ada pertanian. Jadi ada saya sendiri, Mia Rosmiati, kemudian ada Pak Awos, ada Pak Dadang, ada Pak Aep, ada Pak Eri, ada Prof Endah. Ya. Prof Endah itu dekan kami gitu, Baik. dekan SITH ITB. Mungkin nanti suatu saat beliau juga ingin ke siap. sini. Kemudian ada Pak Ujang Dinar dan Bu Yeyet. Jadi ada 8 orang dosen yang terlibat dalam pengabdian pada masyarakat ini gitu ya. Jadi kami terjunkan banyak gitu dosennya supaya program yang kami usulkan atau kami lakukan di sini berhasil gitu ya. Nah, terkait dengan pertanian, kita membidik pertanian tadi, selain sumber daya yang dimiliki, kita juga backgroundnya ada pertanian. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa IKN dengan perkembangan yang begitu pesat, nanti jumlah penduduk juga akan semakin besar. Betul. Gitu ya, semakin tinggi. Ya. Kebutuhan konsumsi, terutama pangan, juga akan semakin meningkat. Sedangkan medianya yaitu lahan mungkin akan semakin lama semakin berkurang gitu ya, karena alih fungsi lahan yang memang sangat besar dengan pembangunan IKN ini. Nah, oleh sebab itu kami dari ITB gitu ya, sebagai akademisi mungkin ingin mentransfer gitu ya teknologi yang kami miliki, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami miliki, supaya masyarakat juga tahu dan kapasitas gitu ya, kapasitas masyarakatnya itu yang menjadi lebih maju gitu ya, atau lebih berkembang gitu ya. Jadi dalam hal ini kami mengharapkan kapasitas masyarakat di wilayah IKN gitu ya, dengan adanya perkembangan pembangunan IKN ini menjadi berkembang gitu ya, terutama di bidang pertanian, karena kita tahu pertanian itu menjadi sumber pangan kan gitu ya masyarakat. Nah, jadi dengan adanya alih fungsi lahan, lahan pertanian semakin berkurang. Jadi kami menerapkan atau mengenalkan teknologi-teknologi yang
bisa diaplikasikan di lahan-lahan terbatas. Iya, betul. Seperti Seperti hidroponik ini kan, Iya, di pekarangan gitu ya, ini Iya. bisa dibuat gitu ya. katakanlah pengkarangan sempit ya, Sempit, tapi betul. manfaatnya juga luar biasa. Banyak Betul, sekali yang dihasilkan, betul. Bu Iya, Mia. iya. Jadi produktivitasnya tinggi mungkin ya. Kemudian ya bisa memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal gitu Betul. ya. Dan kami mengharapkan teknologi ini terus dilaksanakan secara kontinu gitu ya, supaya kebutuhan terutama sayuran di Bukit Raya ini terus terpenuhi gitu ya, dan mungkin lebih ketahanan pangan gitu ya, ketahanan pangan baik masyarakat maupun secara wilayah gitu. Baik. Dan kami mengharapkan ini program ini tidak hanya tahun ini gitu ya, karena mungkin kita baru mengenalkan gitu ya, belum nanti juga ada pengembangan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ITB juga ada program lanjutan untuk PPM tahun ini gitu. Baik. Jadi berkelanjutan lah ya Mas Hugo Siap. gitu ya. Siap. Baik, kita sudah dengarkan bersama Mas Hugo niat mulia dari ITB seperti apa. Dari Bu Mia tadi sudah menjelaskan panjang lebar sekali. Bagaimana dari Desa Bukit Raya ini kemudian mempunyai tekad untuk mengembangkan usaha dari masyarakat di kemudian hari nantinya. Baik. Sekali lagi saya apresiasi yang tinggi-tingginya ya kepada ITB. Mungkin nanti dari pemerintah desa, saya sendiri bakal mengusulkan adanya wadah. Seandainya di masyarakat Desa Bukit Raya tentang hidroponik ini berkembang, kan mereka juga bingung nih terkait dengan pemasarannya ya kan. Saya bakal mengusulkan di mana ada wadah untuk menampung hasil dari kegiatan hidroponik dari masyarakat. Jadi hidroponik itu bisa bertahan lama. Contoh kalau yang sudah berjantung kan kayak ada minimarket. Nah, saya berharap nanti desa yang membuat wadahnya, yang menampung produknya, dan yang memasarkannya. Jadi masyarakat sekitar yang memproduksi. Mungkin kedepannya saya akan mengusulkan seperti itu. Baik, luar biasa tanggapan dari pemerintah Desa Bukit Raya sendiri Bu ya. Dan saya yakin juga dari desa-desa sekitar, Desa Sukaraja, Desa Bumi Harapan, dan juga Kelurahan Pemaluan ya. 4 lokasi desa tersebut menjadi sasaran kegiatan dari pengabdian masyarakat ini. Terima kasih Bu Mia sama-sama, Rosmiati dan juga Mas Hugo telah bergabung bersama kami dalam Salam Bukit Raya. Dan pemirsa, tentunya kegiatan pengabdian masyarakat dari ITB ini tentunya memberikan warna yang baru bagi Desa Bukit Raya dengan berbagai inovasi, menggabungkan antara teknologi dan juga pertanian yang bersifat modern. Tentunya ini akan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ITB peduli kepada masyarakat di sekitar IKN. Saya Vicky Setiabudi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Alhamdulillah senang, selama ini anak-anak kooperatif banget gitu ya. Ya walaupun ada ilmunya, mereka juga mau berbagi ilmu dengan kita. Jadi kita sama-sama belajar selama ada di sini. Seperti pembuatan itu kemarin untuk instalasi aslinya saya sendiri pribadi belum tahu awalnya ya. Ya pernah praktek, cuma untuk rinciannya belum tahu. Nah, karena mereka ngadakan pelatihan di sini, kita ikut belajar, kita ikut bikin lubangnya dan sebagainya sampai akhirnya jadi yang seperti itu. Keinginan awalnya ya karena kelihatannya keren sih awalnya ya, terus apalagi untuk lingkungan sini untuk air kan susah, sedangkan hidroponik kita ya memang menggunakan air, cuma kita tidak perlu nyiram setiap sore, pagi sore itu tidak perlu kita nyiram. Kendalanya mati lampu. Kalau pas mati lampu, wow, sayuran benar-benar layu semua itu. Keinginan ada, cuma untuk saat ini mungkin karena kendala budget juga ya. Panel kan alhamdulillah lumayan budgetnya gitu. Kedepannya insya Allah usahain ada.
Untuk Bukit Raya ini sebenarnya banyak peminatnya mungkin, tapi karena mereka tahunya awalnya itu biayanya mahal itu mungkin kendala dari situ. Kalau untuk belajar mereka alhamdulillah sudah mau. Bagian ibu PKK itu mau kita belajar. Mau. Ya. Tinggal kendala biayanya. Biaya, karena setahu mereka itu kan untuk hidroponik biayanya enggak murah biaya awalnya. Alhamdulillah dari hobi dapat uang juga. Kalau untuk bergaul dengan ibu-ibu atau masyarakat di sini sebenarnya mudah aja ya, karena kita juga di rumah kan pasti bermasyarakat. Jadi untuk bergaul dengan masyarakat sini udah kita ngalir aja gitu. Ya jadi nimbrung lah kalau bahasa Sundanya mah. Sejauh ini gak ada kendala sih, karena kan target kita kan ke pertanian. Nah, beberapa itu sudah menerapkan pertanian gitu, kayak misal Bu Nurul udah pernah di hidroponik, Bu Ponia juga sudah akrab lah dengan pertanian, jadi kita ngobrolnya nyambung. Untuk kegiatan yang kita udah lakuin ini sama sebulan ini, kita ada 6 desa nih yang kita pegang, 4 desa. Nah, ada yang desa pertama itu ada Bukit Raya, terus kemudian yang kedua ada Sukaraja, yang ketiga itu ada Bumi Harapan, dan yang keempat itu ada Kelurahan Pemaluan. Nah, jadi keempat desa itu, yang 3 ini nih, yang Bukit Raya, Sukaraja, dan Bumi Harapan, kita bikin instalasi hidroponik yang sudah dilihat juga sebelumnya itu, dan juga pembuatan rice bed dan juga bedengan serta pergola. Nah, itu. Nah, untuk yang Pemaluan itu kita membuat greenhouse untuk anggrek dan juga rumah pembibitan, karena kan di Pemaluan itu banyak sekali anggrek-anggrek lokal yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Baik. Kemudian Oke, kalau dari harapan aku sendiri, semoga masyarakat bisa melanjutkan proyek yang udah kita buat. Kan kita udah bikin hidroponik, jadi masyarakat tinggal melanjutkan mungkin pemasarannya, dan mungkin nggak hanya fokus pada satu orang saja. Mungkin Bu Nurul atau Bu Ponia dari Desa Bukit Raya ini bisa menyalurkan ilmunya ke warga-warga sekitar, sehingga warga-warga sekitar itu juga bisa mengembangkan hidroponik juga. Oke, kalau dari aku sendiri, karena nanti ya ini menjadi pusatnya IKN juga. Nah, berarti dengan adanya proyek ini, insya Allah juga kita berharap masyarakat bisa mengikuti perkembangan zaman dan pertanian yang ada di sekitar IKN nanti lebih maju dan lebih modern lagi. Karena daerah sini termasuk ke dekat kawasan IKN ya, apalagi nanti bakal ada 17.000 orang bakal datang ke sini. Nah, semoga daerah Bukit Raya, daerah Bumi Harapan atau Kecamatan Sepaku ini bisa memenuhi kebutuhan ketahanan pangannya sendiri tanpa harus impor jauh-jauh. Jadi kan harganya lebih terjangkau. Sangat penting karena nanti kan 17.000 datang. Terus juga belum nanti masyarakat semakin, ya bisa dibilang populasi akan bertambah, apalagi 2024 merupakan generasi emas bangsa Indonesia. Jadi ketahanan pangan itu sangat penting, apalagi untuk gizi pemuda generasi selanjutnya. Tuh. Dan kalau Kecamatan Sepaku ini tidak swasembada terhadap pangan yang ada, ya maka nanti kesulitan juga ke depannya. Jadi perlu ketahanan pangan ini dilakukan di Kecamatan Sepaku ini, terutama Desa Bukit Raya. Kalau dari saya ini diharapkan juga ke depannya, ya ini sama seperti yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan saya, diharapkan ini juga bisa menyebar, karena istilahnya ke depannya ini kan pasti sumber pendapatan itu yang asalnya di sini bisa dari sawit, dari kayu juga pasti akan ikut berubah dengan perkembangan IKN ini. Nah, diharapkan juga dengan sudah ada nih pioner-pioner ini dapat menjadi program percontohan yang dapat diikuti juga oleh masyarakat lain.